Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok kinestetik anak usia dini akan memaparkan PowerPoint kami, yaitu kinestetik anak usia dini. Selamat menyaksikan. Latar belakang kecerdasan kinestetik merupakan salah satu aspek kecerdasan yang berkaitan dengan kemampuan individu dalam mengendalikan gerakan-gerakan tubuh dan keterampilan motorik. Dalam Islam, konsep ini sejalan dengan ajaran yang menekankan pentingnya aktivitas fisik seperti sholat, wudhu, dan berbagai gerakan dalam ibadah lainnya yang tidak hanya memiliki nilai spiritual, tetapi juga mendukung perkembangan fisik dan kognitif. Dalam konteks pendidikan anak usia dini, penerapan kecerdasan kinestetik menjadi krusial karena anak-anak pada usia dini cenderung belajar melalui pengalaman langsung dan aktivitas fisik. Metode pembelajaran yang melibatkan gerakan tubuh seperti bermain peran, tarian, senam islami, serta keterampilan motorik halus dan kasar dapat membantu anak dalam memahami konsep pembelajaran secara lebih efektif. Ada manfaat kecerdasan bagi anak usia dini, kecerdasan kinestetik ya. Di sana ada penjelasannya di dalam PowerPoint, tapi saya akan menjelaskan lebih jelas lagi. Kecerdasan kinestetik itu memiliki peran penting dalam perkembangan anak usia dini karena berkaitan langsung dengan kemampuan anak menggunakan tubuhnya untuk belajar dan berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Anak yang memiliki kecerdasan kinestetik cenderung aktif, suka bergerak, dan belajar lebih efektif melalui kegiatan fisik. Manfaat dari kecerdasan ini sangat luas, antara lain membantu perkembangan motorik kasar dan halus, meningkatkan konsentrasi dan daya ingat melalui aktivitas tubuh, serta mendukung pemahaman konsep-konsep baru melalui pengalaman langsung. Selain itu, kecerdasan kinestetik juga membantu anak mengekspresikan perasaan dan ide secara kreatif seperti melalui tari, drama, dan bermain peran. Lalu kegiatan fisik yang melibatkan kerjasama juga mampu mengembangkan keterampilan sosial anak seperti kemampuan berbagi, bekerja sama, dan berkomunikasi. Dengan keterlibatan aktif dalam berbagai aktivitas gerak inilah anak menjadi lebih percaya diri, mandiri, serta memiliki tubuh yang sehat dan jiwa yang ceria. Oleh karena itu, penting bagi pendidik dan orang tua untuk memberikan kesempatan kepada anak dalam mengembangkan kecerdasan kinestetik melalui berbagai kegiatan yang menyenangkan dan bermakna. Tujuan kecerdasan kinestetik dalam Islam. Tujuannya ada rasa bersyukur kepada Allah. Jadi kita menggunakan tubuh kita secara positif sebagai bentuk meneladani Nabi. Lalu meneladani Nabi Muhammad SAW aktif secara fisik, memanah, berkuda, dan bekerja. Itu contoh kecerdasan kinestetik. Lalu memudahkan kita untuk ibadah, membantu anak memahami dan melaksanakan gerakan ibadah seperti yang tadi sholat, wudhu dengan baik. Lalu keseimbangan jasmani dan rohani. Islam mendorong pengembangan fisik dan spiritual secara seimbang. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari teman saya, yaitu tentang konsep kecerdasan kinestetik dalam perspektif Islam. Dalam Islam, kecerdasan kinestetik dapat dipahami sebagai kemampuan individu dalam menggunakan tubuhnya untuk beribadah dan melakukan aktivitas yang bermanfaat. Beberapa bentuk kecerdasan kinestetik dalam Islam dapat dilihat dari ibadah dan aktivitas yang memerlukan koordinasi tubuh dan gerakan motorik. Seperti yang pertama, ada gerakan dalam sholat. Sholat merupakan ibadah wajib yang memiliki berbagai gerakan fisik seperti berdiri, ruku, sujud, dan duduk. Lalu yang kedua ada wudhu dan kesehatan motorik. Wudhu merupakan salah satu praktik ibadah yang mengharuskan koordinasi tangan dan anggota tubuh lainnya untuk melakukan gerakan mencuci secara berulang. Lalu yang ketiga ada olahraga dalam Islam. Islam juga menganjurkan olahraga
sebagai bagian dari aktivitas yang bermanfaat bagi tubuh. Yang B, ada penerapan kecerdasan kinestetik dalam pembelajaran pendidikan anak usia dini. Nah, penerapan kecerdasan kinestetik ini dalam mendidik anak usia dini itu sangat penting untuk mendukung perkembangan fisik dan mental anak secara menyeluruh. Salah satu pendekatan kinestetik ini yang efektif adalah model permainan literasi gerak yang melibatkan gerak dasar seperti lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif. Nah, permainan ini juga dirancang untuk menyenangkan sekaligus menantang sehingga mampu menstimulasi kecerdasan kinestetik anak secara optimal. Lalu yang C, ada pengaruh penerapan kecerdasan kinestetik terhadap perkembangan akademik dan sosial anak usia dini. Nah, ini ada dua. Yang pertama itu pengaruh terhadap perkembangan akademik, yaitu di mana pengaruh ini memengaruhi peningkatan kemampuan belajar pada anak. Kecerdasan kinestetik ini biasanya membantu anak memproses informasi melalui gerakan fisik dan pengalaman secara sensorik. Lalu pengaruh yang kedua itu ada kreativitas dan pemecahan masalah. Nah, anak dengan kecerdasan kinestetik cenderung lebih kreatif dalam memecahkan suatu masalah karena mereka menggunakan tubuh mereka untuk mengeksplorasi dan memahami konsep abstrak. Lalu yang ketiga yaitu ada keterampilan motorik halus dan kasar. Nah, aktivitas fisik yang terstruktur seperti menari, berolahraga itu biasanya meningkatkan keterampilan motorik halus dan kasar yang penting untuk tugas-tugas akademik seperti menulis dan menggambar. Pengaruh yang kedua yaitu pengaruh terhadap perkembangan sosial anak. Yang pertama itu biasanya pengaruhnya itu terhadap rasa kepercayaan diri terhadap anak. Biasanya anak ini terlibat dalam aktivitas kinestetik yang terlibat ini biasanya dia menunjukkan rasa percaya diri terutama dalam berbicara di depan umum dan berpartisipasi dalam kegiatan kelompok. Lalu yang kedua ada kemampuan sosial. Nah, aktivitas kinestetik juga sering kali melibatkan kerjasama dengan teman sebayanya, lalu seperti permainan kelompok atau tarian bersama. Nah, ini juga membantu anak untuk mengembangkan keterampilan sosial seperti berbagi, bekerja sama, memahami dan saling memahami emosi orang lain. Lalu yang ketiga yaitu ekspresi emosional anak. Biasanya ini dituangkan melalui gerakan tubuh, di mana anak ini dapat mengekspresikan ide dan perasaan yang mereka miliki sehingga mereka dapat mengkontrol emosinya dengan lebih baik. Integrasi nilai-nilai Islam dalam penerapan kecerdasan kinestetik di PAUD. Integrasi nilai-nilai Islam dalam pengembangan kecerdasan kinestetik pada pendidikan anak usia dini merupakan pendekatan yang efektif untuk membentuk karakter anak secara holistik. Kecerdasan kinestetik yang melibatkan kemampuan menggunakan tubuh secara terampil dan koordinasi fisik dapat dikembangkan melalui aktivitas yang selaras dengan ajaran Islam, sehingga anak tidak hanya berkembang secara fisik tetapi juga spiritual dan moral. A. Penerapan nilai-nilai Islam dalam aktivitas kinestetik. Aktivitas fisik seperti menari, permainan tradisional, dan olahraga dapat dijadikan sarana untuk menanamkan nilai-nilai Islam. Misalnya dalam kegiatan menari, anak-anak diajarkan untuk mengekspresikan diri dengan cara yang menghormati norma dan nilai Islam, seperti menari dengan gerakan yang sopan dan mengenakan pakaian yang sesuai syariat. B. Peran pendidikan Islam dalam mengintegrasikan nilai-nilai pendidikan Islam. Menekankan pentingnya pengembangan seluruh aspek diri anak termasuk fisik, emosional, dan spiritual dengan mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam aktivitas kinestetik. Anak-anak diajarkan untuk memahami bahwa aktivitas fisik bukan hanya untuk kesehatan tetapi juga sebagai bentuk ibadah dan pengembangan karakter. Yang C. Pengembangan modul pembelajaran berbasis multiple intelligence. Pendidikan multiple intelligence yang dikembangkan oleh Howard Gardner dapat diterapkan dalam konteks pendidikan Islam untuk mengoptimalkan berbagai kecerdasan anak termasuk kecerdasan kinestetik. Baiklah, kami akan menampilkan salah satu video yang berkaitan dengan kecerdasan kinestetik.
pembelajaran yang telah kami putar. Di situ terdapat anak-anak sedang bermain bola, seperti menendang bola, melempar bola, dan menggiring bola. Itu merupakan salah satu aktivitas melatih kecerdasan kinestetik anak usia dini. Tujuan bermain bola untuk melatih kecerdasan kinestetik anak usia dini yang pertama, melatih koordinasi tubuh. Anak belajar mengontrol gerakan tangan, kaki, dan mata secara bersamaan saat menendang, melempar, dan menggiring bola. Yang kedua, mengembangkan keterampilan motorik kasar. Bermain bola memperkuat otot-otot besar melalui aktivitas seperti berlari, melompat, dan menendang. Yang ketiga, meningkatkan keseimbangan dan kelenturan. Anak belajar menjaga postur tubuh yang seimbang saat bergerak atau mengejar bola. Yang keempat, membangun kesadaran tubuh dan ruang. Anak belajar mengenali posisi tubuhnya di lingkungan sekitar saat bergerak dan berinteraksi dengan bola. Yang kelima, mendorong eksplorasi gerak. Anak bebas mengekspresikan diri melalui gerakan, meningkatkan kreativitas gerak. Yang keenam, mengembangkan kemampuan refleks dan respon cepat. Saat bermain bola, anak belajar merespon cepat terhadap gerakan bola atau teman bermainnya. Kesimpulannya, kecerdasan kinestetik adalah kemampuan menggunakan tubuh secara terampil untuk mengekspresikan ide, perasaan, dan penyelesaian masalah. Dalam Islam, kecerdasan ini tercermin dalam aktivitas ibadah seperti sholat, wudhu, dan olahraga yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW yang menunjukkan pentingnya keseimbangan fisik dan spiritual. Dalam konteks PAUD, penerapan kecerdasan kinestetik sangat penting karena anak-anak belajar lebih efektif melalui aktivitas fisik dan pengalaman langsung. Pendekatan berbasis gerak seperti permainan, tari, dan kegiatan luar ruangan dapat meningkatkan kemampuan akademik. Baiklah, hanya itu pemaparan materi dari kelompok kecerdasan kinestetik. Saya tutup seperti kura-kura yang masuk ke cangkangnya, pelan-pelan tapi pasti. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.